sore hari ini juga Tuhan mempunyai rencana yang istimewa. Ya, saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mengalami kaki yang terpeleset ataupun kaki yang goyah. Tidak seorang pun, saudara, semua kita mengalaminya. Bahkan ketika semua running well, semua berjalan dengan baik, saudara, seringkali ada yang berani menjegal kita. Seringkali kita juga keselimpet dan lain sebagainya. Ketika kita berjaya, ketika Tuhan memberkati kita, itu sebab kita harus memperhatikan ayat-ayat yang akan kita baca pada petang hari ini. Ya, saudara, ketika kakiku goyang, katakan ketika kaki saya goyang, kasih setia Tuhan menyokong saya. Ya, saudara, ini luar biasa bukan? Ketika kaki saya goyang. Ya, saudara, goyang karena apa? Banyak hal yang membuat kaki kita goyang. Saudara, karena kita terkejut sekali, karena kita khawatir sekali, karena kita sakit, ya, karena kedudukan ataupun fondasi di mana kita berdiri, lantai di mana kita berdiri goyang, maka saudara pasti goyang, pasti jatuh. Itu sebab saudara, apapun penyebabnya, katakan apapun penyebabnya, ketika kakiku goyang, kasih setia Tuhan menyokong aku. Amin. Haleluya. Para kekasih, dua buah ayat kita akan buka dari Alkitab kita. Dari kitab Mazmur pasal yang ke-94. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. 1, 2. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu, ya Tuhan, menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Amin. Saudara, kita baca di sini, ketika aku berpikir, saya sudah jelaskan pada minggu kemarin, ketika saudara baru menyadari dan terpikir, baru terlintas, baru nyadar, saudara, mungkin 1-2 detik lagi kita akan terjerumus, 1-2 detik lagi kita akan terguling, kita akan terjerembab. Saudara, tetapi ketika aku berpikir kakiku goyang, ya, saudara, maka disebutkan di sini, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Amin. Berarti, katakan berarti kasih setia Tuhan tidak menunggu saya terjatuh. Begitu saya kepikir, saya goyang, kasih setia Tuhan langsung menolong saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Ya saudara, ini luar biasa. Maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Saudara, kata menyokong saudara bisa tahu, itu juga membackup, itu juga mempertahankan kita tetap berdiri dengan teguh. Itu juga, ya saudara, kalau saudara disokong oleh pemerintah, nah itu artinya ada BLP, ya, ada bantuan keuangan, ada bantuan sembako dan lain sebagainya. Kemudahan-kemudahan karena pemerintah menyokong atau perusahaan saudara menyokong atau famili saudara menyokong, saudara. Nah itu kata menyokong, ya, penting sekali. Anak-anak Tuhan menerima sokongan dari Tuhan dan backup dari Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya di backup oleh Tuhan, saya yakin saudara akan merasakan hidup ini seperti saudara menurunkan sorga yang kecil di dalam hidup saudara. Amin. Saudara tidak khawatir, saudara tidak ketakutan, saudara tidak was-was dengan masa depan saudara, dengan kematian saudara, sama sekali tidak. Ya, saudara, kenapa? Karena Tuhan menyokong saudara. Bayangin, saudara, seorang yang kaya, seorang yang berpangkat tinggi, menyokong keluarga saudara. Di dunia ini, saudara, atau di kota ini. Kalau Tuhan menyokong kita itu dahsyat sekali. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Saudara, ayat yang kita baca tadi, satu kali lagi kita akan baca. 1, 2. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Beri tepuk tangan bagi dia. Ketika aku berpikir, ya saudara, ini kalimat yang sangat sensitif dan peka sekali. Saudara, baru kita nyadar, saudara,
oh ya dari tadi sudah setengah jam yang lalu kakiku goyang. Saudara ya, baru ketika kita terpikir maka Tuhan sudah menyokong kita. Para kekasih, ketika aku berpikir kakiku goyang maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Saudara, nah saya memadukan ini dengan sesuatu perjanjian Tuhan, ya saudara, yaitu di dalam ayat yang ke-19, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ya, ayo kita akan, saudara tirukan saya. Ketika makin banyak pikiran di dalam hati saya, maka penghiburan Tuhan menyenangkan jiwa saya. Saudara, nah apa maksudnya ini? Ternyata kalau kita melihat dari Alkitab bahasa Inggris, salah satu versi mengatakan, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Biarlah perkataan, jadi maksudnya biarlah perkataan dan perenungan, meditasi. Saudara anak Tuhan tidak boleh meditasi, ya. Tetapi kata meditasi di sini disebutkan adalah perenungan. Maksudnya perenungan, merenungkan firman Allah, ya. Ketika firman-Mu Tuhan, ya, saudara, biarlah perkataan dari mulutku dan dari hatiku. Ini maksudnya. Dari mulutku yang kuucapkan dalam doa ataupun dalam sesuatu perkataan janji ataupun satu pernyataan kepada Tuhan, dan juga perenungan di dalam batinku. Ya, saudara, biarlah itu semua baik yang ada di batinku maupun yang keluar melalui mulutku dalam bentuk doa berkenan kepadamu Tuhan. Berkenan maksudnya apa? Supaya engkau memenuhkan, supaya engkau menjawab, supaya engkau memberi kepada hamba. Ya, saudara, luar biasa, ya. Karena apa? Karena ayat 18 ya tadi kita sudah baca, biar ketika aku berpikir kakiku goyang. Ya, saudara, ternyata ini sambungannya ayat 19, yaitu ketika kita mulai khawatir. Ya, saudara, perenungan kita, kata-kata kita, saudara, itu mulai terucap. Pikiran kita, otak ini membuat keputusan. Hei, Timothy, kakimu itu goyang. Ya. Si Timothy ini tidak sadar kakinya goyang. Saudara, kenapa dia kakinya goyang? Ternyata diungkapkan dalam ayat yang ke-19, terlalu banyak perenungan. Kata-kata kiranya itu terkabul ya Tuhan. Jadi bukan hanya karena malapetaka, serangan daripada musuh dan lain sebagainya, situasi dunia dan mara bahaya dan bencana alam, bukan itu saja, tetapi semua yang memenuhi batin saudara dan pikiran saudara. Yang mungkin istri atau suami tidak tahu, mungkin tahu sedikit, melihat gelagat, tetapi tidak tahu banyak. Apalagi orang di luar rumah saudara tidak tahu. Pada saat itulah, ya saudara pemazmur mengatakan, pada saat itulah ya Tuhan, let the words of my mouth and the meditation of my heart acceptable unto you. Biar engkau menerimanya. Kalau aku terus begini Tuhan, aku goyangnya tambah berat lagi goyangnya kakiku. Aku pasti terpental. Saudara-saudara, itu sebab orang yang percaya kepada firman Allah, saudara, dia begitu sadar, Tuhan, batin hamba kok banyak perenungan, banyak kata-kata dari mulut hamba juga. Dan kelihatannya ini belum terkabul dalam hidup hamba dan membuat kaki hamba menjadi goyang. Tuhan, tetapi tolong, oh Tuhan, engkaulah kekuatanku dan penebusku. Ya, disebutkan dalam ayat 19 apa? Dalam batinku, penghiburanku menyenangkan jiwaku. Nah, itu ada kurang satu kalimat, ya. Ada kurang satu kalimat, yaitu Oh Lord, my strength and my redeemer. Ya Tuhan, kekuatanku dan penebusku. Katakan, Tuhan Yesus kekuatan saya. Tuhan Yesus penebus saya.
semua perenungan batin saya dan ucapan kata-kata saya tidak lama akan dikabulkan. Tidak akan membuat kaki saya goyang. Karena terlalu lama belum dijawab. Dalam nama Yesus, ayat-ayat ini terjadi pada saya. Amin. Haleluya. Ya saudara, jadi ini adalah maksudnya perkataan hati, doa dan perenungan. Tanya jawab. Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Engkau tidak kabulkan. Kenapa orang lain pada permintaan yang sama engkau jawab, pada hamba tidak? Itu perenungan saudara. Saudara, perenungan ini menyebabkan kaki saudara menjadi goyang. Tetapi kasih setia Tuhan menyokong saudara. Siapa yang merasa Tuhan sering menyokong dia, beri tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, inilah maksud rahasia dari 2 ayat itu tadi. Saudara, saya akan lanjutkan. Hanya berlaku bagi orang yang merendah dan bertobat. Amin. Ya, saudara, jadi kebaikan Tuhan sehingga Tuhan itu menghargai perenungan batin saudara. Tuhan menghargai ucapan kata-kata saudara dalam doa saudara, dalam harapan saudara. Saudara, itu akan membuat saudara dan saya istimewa di hadapan Tuhan. Ya, saya tulis hanya berlaku bagi yang merendah dan yang bertobat. Ya, kalau saudara merendahkan diri, saudara dan saya bertobat, berlaku semua apa yang menjadi isi batin kita dan ucapan doa kita tidak akan lama. Tidak akan membiarkan kaki saudara goyang. Tetapi Tuhan dengan cepat akan mengabulkan kepada saudara. Amin. Haleluya. Saudara, kita tahu bahwa ada seorang ibu yang datang kepada Tuhan dan dia minta disembuhkan anaknya. Kemudian pada kesempatan yang lain dia sendiri juga minta disembuhkan. Semuanya bertelut di ujung kaki Tuhan. Kemudian kita tahu ada seorang wanita yang ketangkap basah sedang berzina, saudara, dan diseret oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan para ahli Taurat dan orang Farisi meminta Yesus menghakiminya. Saudara, semua orang tahu bahwa Yesus Maha Kasih, Maha Pengampun. Itu sebab musuh-musuh Tuhan, yaitu para ahli Farisi, ahli Taurat, ahli kitab-kitab ya saudara perjanjian lama, itu semua yang tidak menerima Yesus sampai sekarang banyak di Israel, itu datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, kami menangkap wanita ini sedang berzina. Menurut hukum Taurat dia harus dilempar batu sampai mati." Saudara. Dan Yesus diam aja. Yesus malah jongkok di bawah tanah dan malah menggambar. Apa saudara? Menulis, menggambar di pasir. Saudara. Dan kemudian, "Guru, tolong dijawab. Apa kebijakan dan policy dari guru kalau mendapatkan wanita ini?" Akhirnya Yesus menjawab, "Baik, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, tolong ambil batu, pertama-tama lempar kepada wanita ini." Wah, langsung suasana menjadi sepi sekali. Dan satu demi satu orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menuduh Yesus mundur, teratur, hilang, tahu-tahu hilang. Saudara, sehingga tinggal wanita itu sendiri yang masih pucat. Dan Tuhan Yesus bertanya, "Hai wanita, di mana mereka semua yang menuduh kamu?" "Mereka sudah pergi Tuhan. Itu sebab kamu sekarang pergi dan ingat dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi." Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, saya yakin wanita ini ketika dia ketangkep basah dan dia mau dirajam batu sesuai dengan hukum Taurat perjanjian lama. Ya, saudara, saya yakin kakinya goyang. Goyang kakinya. Saudara, itu sebab dengan cacat, celah dan dosa dia datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya akan berbicara ada unsur dan faktor yang lain selain dosa, yaitu kasus-kasus mustahil
Inilah yang membuat orang Kristen sekarang ya. Inilah yang membuat orang-orang Kristen semuanya menjadi goyang kakinya. Karena kemustahilan yang dihadapi saat ini. Ya saudara, karena sakit tidak sembuh, karena masalah hukum, atau karena masalah keluarga yang tak terselesaikan, saudara, dan lain sebagainya yang sangat dalam keadaan membahayakan. Saudara, sehingga semua orang punya pikiran, ini mustahil, ini sudah tidak bisa ini. Kamu mesti celaka, aku mesti celaka. Saudara. Dan yang kedua, kerjaan-kerjaan iblis. Saudara, kenapa saya ingin mengupas lebih dalam mengenai soal kasus-kasus kemustahilan. Artinya kita mempunyai kemustahilan. Tetapi Tuhan memberi kepada kita kuasa untuk kita bisa menerima dari mustahil menjadi nyata. Katakan, Tuhan memberi saya kuasa dari mustahil menjadi kenyataan. Nah, jadi kasus-kasus kemustahilan inilah, saudara, yang disebabkan karena pekerjaan iblis. Jadi jangan saudara hanya menganggap, ya memang saya tidak pendidikan, tidak punya modal, saya salah jalan, ya udah ini nasibnya jelek sekali saya. Saudara, kita itu mengalaminya sebagai akibat. Penyebabnya apa? Penyebabnya iblis. Katakan, penyebabnya iblis. Jadi saudara, kalau saudara menghadapi sesuatu yang mustahil, saudara harus langsung tahu, iblis bekerja pada saya. Semua kasus kemustahilan adalah pekerjaan iblis. Itu sebab kalau kita tahu yang menyebabkan adalah iblis, maka kita justru mudah. Katakan, justru saya mudah menanggulangi. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis. Saya harus percaya dan bertindak untuk saya menang. Sehingga kemustahilan menjadi kenyataan. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara. Jadi kasus-kasus kemustahilan para kekasih. Ya, begitu banyak. Setiap rumah tangga pasti punya. Setiap pribadi pasti punya kemustahilan. Katakanlah dokter mengatakan tidak mungkin sembuh ini. Ini penyakit gawat sekali dan lain sebagainya. Tidak mungkin aku bisa menutup hutang-hutangku yang begini banyak. Tidak mungkin aku bisa mengubah anakku yang mursal ini. Atau suamiku yang nyeleweng ini, atau istriku yang tidak karu-karuan. Banyak kemustahilan. Itu semua pekerjaan iblis. Itu sebab kalau saudara sudah tahu apa penyebabnya, jangan ngajak berantem. Amin. Suami dan istri tidak usah berantem. Kakak dengan adik tidak usah berantem. Karena penyebabnya adalah iblis. Kalau berani dilawanlah itu iblis oleh Anda. Itu sebab saya perlu menjelentrehkan ini, menjelaskan ini, untuk semua kasus kemustahilan, saudara, itu disebabkan karena pekerjaan iblis. Dan saudara harus mempunyai kuasa Allah, untuk saudara bisa menanggulangi itu semuanya. Karena sudah jelas iblis, dan karena sudah jelas Yesus menaklukkan iblis. Ya apa tidak? Amin apa tidak? Beri tepuk tangan yang bilang amin. Terus orang Kristen, kalau dia tahu bahwa penyebab sesuatu masalah adalah iblis, itu justru gampang banget. Justru apa? Gampang banget. Ya, jadi sekarang besarkan hati saudara dengan pelajaran Bible study ini. Kalau saudara menghadapi kemustahilan, saudara mesti ingat pelajaran ini. Semua kemustahilan dibikin oleh iblis. Jadi saudara yakin, oh kalau begitu mudah buat aku. Karena aku mempunyai juru selamat, penebusku. Amin. Kalau saudara menghadapi kemustahilan, ketahuilah iblis bekerja di dalamnya. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan saya meneguhkan saudara mengenai soal ini. Dan semua katakan, semua cacat celah dan dosa
semua kasus kemustahilan, bila saya datang kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan menyelesaikan. Perkataan batin saya, perenungan batin saya, ucapan mulut saya, pasti dihargai Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya. Saudara yang kekasih, saudara melihat di sini kemustahilan, tetapi dengan 5 orang ini dia lompat begitu tinggi, ya saudara. Maka kita harus tahu, aku juga harus mengalahkan kemustahilan. Ya, kemustahilan 100% adalah kerjaan iblis. Jadi mulai sekarang saya beritahu, kalau saudara menghadapi kemustahilan, jangan menyalahkan diri saudara sendiri, jangan menyalahkan orang di sekitar saudara. Saudara harus menyalahkan iblis. Menyalahkan siapa saudara? Menyalahkan iblis. Jangan lupa, kalau sampai saudara keliru menyalahkan suami atau istri atau anak atau orang tua, kakak atau adik atau karyawan saudara atau atasan saudara, atau keadaan dalam rumah tangga saudara, saudara pasti kalah. Saudara pasti salah membuat prediksi dan diagnosa. Saudara, pasti salah diagnosa saudara. Kalau seorang dokter memberikan diagnosa salah, dia akan kasih obat yang salah. Pasien meninggal. Saudara, itu sebab kalau saudara menghadapi kemustahilan, saudara harus langsung tahu iblis bekerja untuk menghancurkan aku. Tetapi aku tidak mau hancur. Kakiku tidak boleh goyang terus. Perkataan perenungan dalam batinku dan perkataan dari mulutku pasti dikabulkan Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, mari lebih dulu saya ingin mengajak saudara untuk bangkit berdiri bersama membaca Markus 9 ayat 23 sampai 25. 1, 2. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku perintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih, ini kemustahilan. Bapak ini punya cuma 1 anak, tidak diceritakan dia punya istri sudah meninggal atau lain sebagainya, tapi tinggal ayah dengan anak laki-laki ini. Saudara, dan dia sudah membawa pada ke-12 murid untuk didoakan, tetapi 12 murid tidak berhasil untuk mengusir, menengking setan keluar dari anak pemuda ini. Ya saudara, itu sebab ini salah satu bukti bahwa kemustahilan yang dihadapi bapak ini dan anaknya ini adalah pekerjaan iblis. Ya apa tidak? Iya. Itu sebab apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia menengking. Hai roh jahat, keluar daripada anak ini. Lalu anak ini sadar. Anak ini kembali normal kembali. Ya saudara. Nah tadi itu yang kita sudah baca. Jadi saudara, jelasnya, konkretnya semua kemustahilan yang terbit di dalam batin saudara dan menjadi perkataan-perkataan batin saudara. Dan yang keluar dari mulut saudara. Aku tidak mungkin bisa bahagia. Aku tidak mungkin bisa diberkati. Aku tidak mungkin sukses. Aku mungkin nasibnya memang sudah begini. Nah, saudara mulai dijerat oleh pekerjaan iblis. Sehingga saudara tidak lagi mempercayakan pada kuasa daripada Tuhan Yesus yang mengalahkan iblis.
Tapi saudara percaya pada pekerjaan iblis. Ya saudara, maka itu dalam rumah tangga harus diperhatiin. Tidak usah geger, tidak usah rame. Tidak usah berantem, tidak usah saling menyalahkan. Dalam rumah tangga apabila menghadapi sesuatu yang saudara tahu ini adalah pekerjaan iblis. Sekarang saudara menjadi gamblang. Saya kasih tahu, Alkitab menuliskan ini pekerjaan iblis. Maka saudara harus tahu. Maka apa yang sudah terlanjur bertengkar suami dan istri barangkali, maka sebaiknya mengatakan demikian. Si suami akan berkata pada istrinya, Bu atau Mami, tidak usah rame. Tidak usah rame. Karena sudah tahu siapa yang menyebabkan. Kalau saudara tahu yang menyebabkan iblis, lalu saudara marah sama suami, marah sama istri, saudara diketawain sama iblis. Kenapa? Karena iblis melihat justru saudara berantem. Dia yang bikin saudara memusuhi suami, saudara memusuhi istri. Ya saudara, itu sebab penting kita mengerti. Itu sebab Yesus langsung bertindak. Dan dia menengking itu roh jahat keluar daripada si anak ini. Maka anak ini menjadi sadar kembali dan diberikan pada ayahnya. Saudara, dari sini saya ingin membuat satu klarifikasi ilahi. Bahwa semua masalah kemustahilan. Katakanlah hutang yang banyak. Ataupun sesuatu penyakit, sesuatu problematika hukum. Di mana saudara tidak sanggup. Maka saudara harus tahu. Aku tidak mengenal yang namanya mustahil. Karena aku tahu rahasianya sekarang. Ini pekerjaan iblis. Aku harus usir dalam nama Yesus. Kalau aku menang mengusir setan. Tidak ada yang mustahil. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Amin. Jadi saudara mesti tahu. Kita harus belajar dari perumpamaan ini. Supaya apa? Supaya kita, saudara, tidak selalu dihadapkan pada kemustahilan. Pintu tutup, terus semua mustahil. Semua pintu berkat tutup semua. Tetapi kita karena kita lebih pintar dari iblis, maka kita mempunyai kuasa daripada Tuhan Yesus. Katakan, saya harus demikian. Ya. So, sadar, berjaga, lawanlah si iblis. Jangan lunak-lunaan. Jangan berteman, jangan saudara itu membuat komunikasi dan erat dengan kuasa kegelapan. Karena dia tidak bisa dijadikan sahabat. Saudara, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 tadi kita sudah baca. Itu sebab sadarlah, berjaga-jagalah dan lawanlah si iblis itu. Maka ia akan lari daripadamu. Yang percaya katakan, amin. Saya harus. Tidak boleh lunak-lunaan. Amin. Para kekasih, itu sebab ini satu hal penting sekali. Supaya saudara dan saya boleh menyadari kenapa aku selalu goyang. Ini selalu goyang. Sekarang kita tahu ketika saudara kepikir, wah iya, ini pelajaran yang luar biasa, aku nggak mau goyang lagi. Maka saudara harus bertindak. Bahwa saya dan saudara akan selalu disokong. Katakan, saya akan selalu disokong oleh kekuatan tangan Tuhan. Dalam segala situasi dan kondisi. Sayalah pemenangnya. Demi nama Yesus. Amin.